Alvin ada di sini kah? Alvin, Atika, Naila sama Intan. Untuk yang tryout kemarin ini, gimana nih menurut kalian? Eh, Kayak lebih mudah atau lebih susah atau gimana? Halo? Ih, malah keluar si Alvin. Ya udah, hadir ke alhamdulillah lebih mudah. Iya, bener. Oke, kasih jawabannya. Jadi, emang kayak lebih mudah gitu ya dibandingkannya. Kalau gitu, kita bisa langsung mulai aja. Kalau Oke, kita mulai. Jadi di sini ada eh, suatu kota terdapat sebuah taman berbentuk bola ketupat dengan sisi sepanjang 75 meter. Jadi ini untuk yang ini ada taman bentuknya. Oke. Jadi di sini eh, masih di eh, kota ini juga itu ada kolam renang yang berbentuk lingkaran, jari-jarinya 72 meter. Nah, pertanyaannya, manakah bentuk yang menyatakan hubungan kuantitas antara P dan juga Q? Dimana di sini P-nya adalah luas untuk belah ketupatnya dan Q-nya adalah luas untuk lingkarannya. Kayak gitu. Jadi pertama pasti kita harus nyari luas untuk masing-masing itu. Nah, untuk luas, bentar. Untuk luas yang pertama yang warna merah, ini kan luas belah ketupat. Belah ketupat itu kan sisinya sama semua ya. Jadi untuk luasnya itu sisi kali sisi 75, 75 dikali 75. Berapa tuh? 5.062 meter persegi. Oke. Yang warna ungu luas itu kan pi r kuadrat. Nya 22 dikali R-nya adalah 1,2 kuadratkan. Ini hasilnya adalah 5,544 meter kuadrat. Oke, jadi untuk di sini yang P 5625 meter dan yang Q adalah 5544 kuadrat. Kemudian kita di sini tinggal bikin hubungan antara P dan juga Q. Di sini udah terlihat jelas ya. Di sini mulu aku
Oke, halo. Maaf tadi aku kepental-pental. Oke, udah ada 4 orang ya. Oke, ini untuk nomor 1 kayak gini. Dia sangat sangat mudah ya ini. Kayak pelajaran anak SMP. Ini cuman dicari luasnya aja terus dibandingin gitu. Aman ya? Oke, lanjut nomor 2. Jadi kita hari ini bisa selesai lebih cepat sih karena soalnya gampang. Nomor 2 masih sama. Ini menunjukkan kuantitas. Oke. Untuk yang P, ini kan hasil perkalian dari semua bilangan prima ya, yang terletak di antara 15 dan sampai dengan 25. Nah, sedangkan untuk yang Q-nya itu ini akar ini. Nah, berarti kita tinggal ini ya, untuk yang P dulu yang warna biru, kita cari dulu yang bilangan primanya itu apa aja kayak gitu. Di antara 15 sampai 25. 15 enggak ya, 16 enggak, 17. Bilangan prima kan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan juga bilangan itu sendiri kayak gitu. Kemudian 18 nggak bisa ya, 19. Kemudian sama 20 enggak, 21 enggak, 22 enggak, 23, 24, 25 enggak. Oke. Kemudian untuk yang Q-nya, bentar. Di sini P-nya itu kan adalah hasil kali. Berarti hasil kali dari 17 kali 19 dikali 23 kayak gitu. Kemudian untuk yang warna merah yang Q-nya itu kan akar 289 dikali 361 dikali 529. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ngaliin, tapi mungkin kalau teman-teman teliti atau teman-teman kayak ada ngeh sama suatu angka gitu ya. 289 itu kayak familiar gitu dengan akar kuadrat. Nah, mungkin teman-teman ada yang inget nih, ada yang kayak 289 kayak angka angka dari ini deh, kuadrat-kuadrat deh gitu. Nah, kita bisa lihat kalau di sini itu ternyata adalah 17 kuadrat kayak gitu. Nah, kok di sini bentuknya 17 kuadrat, di sini 17. Jangan-jangan yang ini juga 19 kuadrat, yang ini 23 kuadrat. Kita coba cek dulu. 19 ya, 19. 1, 7, 9. 1, 6, 3. Ternyata di sini itu 19 kuadrat loh. Berarti di sini 23 kuadrat. 9, 6, 6, 4. Iya, ternyata benar. Di sini juga 23 kuadrat. Artinya si Q ini itu adalah eh, 17 kali 19 kali 23 dikuadratkan, kemudian diakar. Jelek banget. Kemudian diakarkan. Sehingga Q sendiri itu nilainya adalah 17, 19 kali 23. Jadi P dan Q itu nilainya sama. Kayak gitu. Nah, aku juga waktu ngerjain ini tuh ngehnya awalnya dari 289. 289 itu kayak kuadrat-kuadrat familiar dengan kuadrat suatu bilangan kayak gitu. Nah, karena 289-nya itu 17 kuadrat, mirip dong sama yang P-nya kayak ada kaitannya sama-sama 17. Jadi mungkin yang 361 dan 529 itu juga ada hubungannya. Ternyata benar. Kayak gitu. Ada yang ditanyain? Sih gampang ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 3. Aku untuk berkali-kali bilang ya waktu ngajak teman-teman, eh, kalau ada soal yang pernyataan 1, pernyataan 2 cukup tidak cukup, itu ada 3 step. Yang pertama, kita kerjakan pakai persamaan 1 saja. Kemudian kita kerjakan pakai pernyataan 2 saja.
Dan yang terakhir, yang ketiga, pakai pernyataan 2 dan pernyataan 1. Kayak gitu. Jadi yang pertama, kita analisis dulu soalnya ya. Jadi di sini Kak Ican itu dia menyisipkan pendapatannya sebanyak 30% selama bekerja. Nah, berapa tabungan Kak Ican saat ini kayak gitu. Ya berarti jadi pendapatannya dia itu adalah X misalkan. Nah, terus dia si Kak Ican ini dia menyisipkan nabung ya, nabung 30% selama dia kerja kayak gitu. Pertanyaannya berapa tabungan yang Kak Ican punya saat ini? Nah, kalau misalkan ini aku pakai pernyataan 1 dulu ya. Pernyataan 1 dulu aja. Pendapatannya adalah 20 juta per bulan. Kayak itu. Nah, berarti kalau kita masuk ke soalnya, dia akan menyisipkan pendapatan sebanyak 30%. Berarti tabungannya dia itu bentar. Berarti jumlah yang dia tabung ya. Jumlah yang dia tabung itu 30% dikalikan 20 juta. Kan kayak gitu. Nah, kita punya nih angkanya adalah berapa? 6 juta. Nah, 6 juta. Nah, di sini kita dari pernyataan 1, kita tahu kalau besar besar gaji yang ditabung sama Kak Ican setiap bulan itu adalah 6 juta. Kayak gitu. Tapi kita nggak bisa menjawab pertanyaannya yaitu berapa tabungan yang dimiliki. Gitu. Kita cuma tahu kalau Kak Ican tuh nabungnya 6 juta loh sebulan, tapi kita nggak tahu tabungan Kak Ican saat ini itu berapa. Jadi kita coba pakai pernyataan 2 aja. Pernyataan 2 aja. Kak Ican itu udah bekerja selama 3 tahun. Kerja 3 tahun gitu. Nah, kita kalau pakai pernyataan 2, kita tahu Kak Ican tuh kerja 3 tahun. Tapi kita nggak tahu gajinya Kak Ican tuh sendiri berapa. Karena kita nggak tahu gajinya berapa, kita nggak tahu nih gajinya berapa. Artinya kita nggak akan bisa tahu berapa tabungan yang disisihkan, berapa uang gaji Kak Ican yang disisihkan untuk ditabung, kan kayak gitu. Kita tabungannya juga nggak bisa tahu. Oke, kemudian kita coba pakai pernyataan 1 dan juga 2. Jadi si Kak Ican pendapatannya 20 juta per bulan. Artinya dia menabung 6 juta per bulan. Nabung 6 juta per bulan. Kan kayak gini per bulan. Nah, kemudian dia juga udah bekerja selama 3 tahun. Kerja 3 tahun. Artinya tabungan dia saat ini, tabungannya dia itu adalah 6 juta dikalikan dia kerja selama 3 tahun. Nah, 3 tahun ini kan tapi 6 juta ini per bulan. Dikalikan sama 12 karena 12 karena 1 tahun 12 bulan kayak gitu. Jadi jumlah tabungan Kak Ican saat ini itu nilainya adalah 6 juta kali 3 dikali 12. Kayak gitu. Jadi pertanyaan ini itu bisa dijawab ketika menggunakan 2 pernyataan, tidak bisa pakai 1 pernyataan aja. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah terbiasa ngerjain soal-soal PK kayak gitu, pastinya kalau ada soal-soal seperti ini, itu mungkin teman-teman bakal lebih mudah ngerjainnya, kayak nggak perlu dikerjain kayak gini tuh. Kita kita bisa lihat aja, oh dia cari tabungan saat ini, berarti dia harus tahu tabungannya, pendapatannya itu berapa, dan berapa lama dia bekerja. Artinya soal ini hanya bisa dijawab dengan 2 persamaan bersama-sama gitu. Pasti jawabannya yang C. Kayak gitu. Jadi kalau udah terbiasa nanti ngelihat soal seperti ini tuh kayak oh
ya ini nggak mungkin bisa gini doang. Oh, ini harus sama ini. Oh, ini dua pernyataan nggak mungkin bisa dikerjain. Jadi nggak perlu dikerjain sampai tuntas, cuman perlu dipahamin aja. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nomor 4. Jumlah dari suatu himpunan. Jumlah dari suatu himpunan yang bilangan. Oke. Jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 465. Terus ditanya berapa rata-ratanya. Nah, teman-teman harus ingat kalau rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah dari seluruh bilangan dibagi sama jumlah datanya. Kayak gitu. Artinya di sini kalau di jawaban ini, di pertanyaan ini, kan kita disuruh untuk nyari rata-ratanya nih. Kita disuruh untuk cari rata-ratanya. Nah, di sini jumlah dari suatu himpunan ini kan adalah sigmanya ya, sigma XI. Artinya kita untuk bisa mencari si X barnya, itu kita harus tahu N-nya. Harus tahu N-nya. Nah, oke, sekarang kita coba pakai pernyataan 1 dulu, pernyataan 2, dan pernyataan 1 dan 2. Untuk pernyataan 1, terdapat 6 bilangan di himpunan itu. N-nya diketahui di sini. N-nya. Jadi kalau misalkan pakai pernyataan 1, ini kita udah bisa tuliskan kalau rata-ratanya itu kan sigma XI, si 465 itu tadi, dibagi sama si N-nya. N-nya adalah 6. Kita udah bisa pakai pernyataan 1 aja. Jadi udah pasti jawabannya ini. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat pakai pernyataan 2, di sini dia itu dibilang kalau bilangan terbesar adalah 122 dan bilangan terkecil 14. Artinya yang diketahui di sini adalah jangkauan. Jangkauan. Nah, sekarang kita pikir apa hubungannya jangkauan sama rata-rata? Nggak ada kayak gitu. Jadi udah pasti kita nggak usah hitung ya. Mungkin aku mau ajarin teman-teman kalau ada soal kayak gini nggak usah dihitung sampai tuntas karena bikin waktu habis kayak gitu. Cuma dilihat aja, oh kita butuh data ini. Berarti pernyataan yang bisa memberi data ini itu adalah jawabannya. Kayak gitu. Aman, aman, aman. Kalau misalkan ada yang dibingungin, langsung tanya aja. Oke, lanjut. Nah, ini juga gampang banget. Berapa nilai X kayak gitu. Nah, untuk pernyataan satu ya, itu dia kan X kuadrat sama dengan 625. Artinya X-nya itu adalah akar 625. 25. X pernyataan satu saja bisa. Kemudian yang pernyataan 2, X pangkat setengah itu kan sama dengan akar X ya. Itu sama dengan 5. Artinya X-nya itu adalah 25 juga. Ini plus minus 25 ya. Nah, berapa nilai X-nya? Ya ini nilai X-nya sudah menjawab. Artinya pernyataan 1 aja cukup dan pernyataan 2 aja juga sudah cukup. Kayak gitu. Nah, ini juga kalau soal seperti ini teman-teman udah terbiasa latihan soal juga pasti ngelihatnya kayak X kuadrat sama dengan 625. Ya udah tinggal diakar. Akar X sama dengan 5. Kalau cari X-nya berarti tinggal dikuadratkan. Kayak gitu aja. Berarti masing-masing pernyataan itu udah pasti bisa memberikan jawaban dari pernyataan yang diminta di soal. Pertanyaan yang diminta di soal. Gitu. Jadi mungkin kalau soal-soal seperti ini lebih ke kayak peka aja. Peka sama data-data yang dibutuhkan itu apa. Ya walaupun di UTBK nggak akan ada soal semudah ini ya.
Oke, lanjut ya, gampang. Nomor 6. Ini tuh materi sudut pusat sama sudut keliling. Nah, eh, poinnya adalah sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Nggak cukup. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Ya, teman-teman cuman perlu ingat ini aja kalau ada soal-soal serupa ini. Jadi misalkan kayak ada lingkaran nih, terus di sini ada titik pusat, terus habis itu ada yang kayak gini, kemudian ada yang kayak gini. Nah, ini kan sudut pusatnya, ini sudut kelilingnya. Nah, besar yang di sini itu adalah 2 kali besar yang di sini. Kalau ini misalkan 90, berarti di sini 45. Gitu. Semudah itu. Jadi kita langsung aja lihat di soalnya. Di sini yang diketahui sudut di sini, sudut AED. Nah, ED adalah 150. Yang ditanya adalah sudut DBC. DBC. Ya, yang aku kasih warna ungu. Oke. Ininya itu berapa kayak gitu. Oke. Kalau dari soal ini, itu tuh kita bisa lihat bahwa si sudut yang ada, ini kan sudut berseberangan kayak gini ya. Sudut berseberangan itu adalah jumlahnya sama dengan, artinya sudut yang ada di sini tuh nilainya juga 150. Kemudian sudut yang di sini itu adalah 130. 30. Ya kan? Yang di sini sudutnya adalah 30. Di sini aja deh. Yang nah, ini penting sih ini. Ini aku kasih warna merah, sudut 30. Sudut yang 30 ini penting. Oke. Kemudian di sini ini 18. Bentar. Oke, di sini nilainya juga 30 kan. Terus di sini kita itu bisa lihat kalau sudut yang ada di sini ini kan sudutnya nilainya adalah, oh ya ini. Bentar. Di sini itu kan nilainya adalah 150 ya. Nah, di sini 30. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau ada sudut kayak gini, terus sama sudut kayak gini, artinya yang di sini itu kan setengahnya yang di pusat kan. Nah, di sini itu ada yang mirip nih. Aku kasih warna ini. Di sini itu sama ini itu kan kayak mirip gitu kan. Bentuknya sama seperti ini. Kayak ini ada di dalamnya yang ini. Artinya yang sudut DBC itu adalah setengah dari sudut DEC. Jadi nilainya adalah setengah dari 30. 15. Nah, kayak gitu. Ada juga sudut pandang lain. Sudut pandang lainnya adalah, bentar, aku lihat. Udah sih kalau aku itu aja, oke. Kayak gitu caranya. Sebenarnya ada juga cara yang di kunci jawaban itu, sudut yang di sini itu 90. Kayak gitu. Kok 90? 75 ya? 75. Itu sih jawabannya 15. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau ada soal-soal lingkaran itu, kalian coba cari mana ada yang sudut pusat sama sudut keliling itu bersinggungan, bukan bersinggungan sih, kayak ada hubungan gitu antara sudut keliling sama sudut pusat.
Jadi cari yang ada hubungannya. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Nomor 7. Oke. Ini nomor 7 ini cukup mudah tapi cukup tricky. Jadi fokus dulu ya. Misalkan di sini ada di sini kan ada persegi, terus perseginya ada 4 lingkaran ya. Kemudian kita disuruh cari yang kayak ujung-ujungnya gitu. Nah, mungkin ini biar lebih mudah, aku bagi si persegi ini yang tadinya ada kayak gede gitu, aku bagi jadi persegi yang kecil yang ini aja. Satu persegi yang ada di sini. Kenapa? Karena aku di sini kan tujuannya itu nyari di sini nih ya. Ini kan terdiri dari 4 yang kayak gini kan. 4 persegi yang isinya lingkaran dan juga juring-juring kayak gini. Ya kan? Jadi kalau misalkan di sini kan kita disuruh untuk nyari si ininya nih. Si ininya. Yang aku warnain ungu nih. Jadi artinya kalau misalkan kita ntar bisa nyari nilai dari ini itu berapa luasnya, nanti kita udah bisa jawab pertanyaan yang ada di soal ini. Jadi aku supaya lebih mudah perhitungannya, aku ambil persegi kecil dari persegi yang besar ini. Seperti itu. Oke. Jadi di sini itu perseginya kan panjangnya di sini sisinya itu adalah 8 ya. Artinya panjang di sini sisinya itu 4. Kalau sisinya itu 4, artinya di sini kan lingkaran, titiknya di sini ya. Salah. Berarti dari sini ke sini, ini kan si jari-jari. Jari-jarinya adalah 2 cm. Karena diameternya 4. Kayak gitu. Jadi kita udah ngerti si jari-jarinya. Jari-jari lingkaran itu adalah 2. Dan juga sisi dari perseginya adalah 4. Next, kita lanjut. Kita berarti di sini punya 2 bentuk ya. Si apa namanya persegi dan juga lingkaran. Dan teman-teman kalau teman-teman juga bisa lihat di sini kalau si lingkaran kecil itu terdiri dari satu lingkaran. Si persegi kecil itu terdiri dari satu lingkaran berjari-jari 2 ditambah dengan 4 juring di sekitarnya. Jadi aku gambarin aja di sini. Persegi itu terdiri dari satu lingkaran ditambah 4 si juring ini. Kayak gitu. Artinya nanti kita bisa otak-atik luasnya ya, supaya bisa dapat luas masing-masingnya. Jadi yang pertama untuk luas perseginya sendiri, itu kan sisi kali sisi. Sisinya sendiri adalah 4 gitu ya. Sama dengan 16 cm kuadrat. Oke. Kemudian untuk yang luas lingkarannya itu kan pi r kuadrat. Pi-nya pi-nya masih bentuk pi ya. R R-nya 2. 2 pangkat 4 pi. Kayak gini. Oke, berarti kita langsung bisa masuk ke persamaan yang ini tadi, yang bentuk ini. Berarti kita bisa sebutkan bahwa luas persegi itu adalah luas lingkaran ditambah dengan luas 4 kali luas si juring itu. Nah, si lingkarannya kan 16 tambah ininya 4 pi ditambah 4 luas dari si juring. Kita bisa ubah sisinya jadi kayak gini. 16 min 4 pi gitu ya. Berarti luas si juringnya itu adalah kok jelek banget. Luas si juringnya itu adalah 16 min 4 pi per 4. Nah, di sini kita bisa keluarin dia jadi 4 dikali 16. Enggak. Kita bisa coret ini ya. Jadi ini dicoret sama ini dicoret sama ini kayak gini.
Ya, nanti jadinya adalah 4 min salah. Benar banget sih. 4 min pi ya. 4 min pi. Kayak gitu. Jadi luas dari satu ini itu adalah 4 min pi. Nah, kemudian yang diarsir ini kan bukan cuma satu juring, yang diarsir itu adalah 2 juring. Berarti luas arsir itu adalah 2 dikali luas si juringnya. Artinya adalah 2 kali 4 min pi. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya kalau teman-teman mau yang lebih ribet, itu teman-teman bisa pakai kayak luas persegi semuanya 8 cm, berarti luas dari persegi yang besar itu ditambah sama 4 kali luas lingkaran ditambah sama luas juringnya tuh ada berapa. Kayak gitu. Berarti ada 4 dikali 4, 16 juring. Saya kan bisa kayak gitu juga, tapi itu kan ribet ya. Nanti belum lagi hitungannya banyak, angkanya gede, ntar salah. Jadi aku coba sederhanain. Teman-teman paham ya untuk tekniknya mengerjakan supaya lebih mudah. Oke, next. Next, kita nomor 8. Dia dibilang kalau bulan Januari harga suatu barang itu 50 juta. Kemudian di bulan Februarinya harga barang naik 10%. Terus bulan Maretnya harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Berapa harga bulan Maret? Kita tinggal tulisin aja dulu pertama. Januarinya itu adalah 50 juta. Kemudian waktu Februari itu dia harganya naik 10%. Berarti nilainya jadi 110 ya. 110% dari 50 juta. Atau kalau teman-teman bingung bisa aja dicari 10% dari 50 juta itu berapa, nanti ditambahin sama 50 jutanya. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan dibuat presentase, itu kita bisa langsung aja sebut itu adalah 110%. Karena dia naik 10% kayak gitu. Tinggal 100 tambah 10%. Jadi di sini nilainya adalah 55 juta. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir harga yang bulan Maretnya, dia itu harga bulan Februari didiskon sebesar 10%. Jadi teman-teman sama kayak tadi, teman-teman bisa pakai 10% dari 55 juta, nanti 55 jutanya dikurangin sama yang 10% tadi, itu juga bisa. Tapi di sini aku langsung aja, kalau 55%-nya itu adalah 100 juta gitu, dia didiskon sebesar 10%, artinya dia kan tinggal sisanya 90%. 90 per 100 dikali 55 juta. Nilainya adalah 49.500. Ketemu deh. Kayaknya segini. Udah ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Ketika 8 dibagi dengan 12 sisanya adalah berapa? Nah, ini juga sangat gampang. Kayak pelajaran SD nggak sih? Jadi 8, ini untuk melihat sisanya kita ini aja porogabit. Itu apa ya bahasa Indonesianya porogabit itu? 8 dibagi sama 12. 0, ininya nambah 0. Terus jadinya ini bisa jadi berapa? 6 ya. Ini dikali sama ini turun jadi 72. Dikurangi sisa berapa? 8.
Artinya sisanya adalah 8. Sangat mudah banget. Kayak anak SD ini soalnya. Nah, aku nggak ngerti kenapa ini soalnya kayak gini. Tapi ini bukan soal level UTBK BTW, soal-soal yang soal tryout kali ini. Oke, nomor 10 ini peluang. Siapa yang ingat jawabannya kemarin berapa? Mungkin bisa ngomong atau bisa chat jawabannya berapa. 3/8 sih, Kak. 3/8. Oke. Kamu caranya pakai gimana? Manual aja sih, Kak, kalau saya. Oke, benar. Kan peluangnya kan setiap melahirkan setengah. Jadi setengah-setengah kayak main mata apa? Yang Mata pohon-pohon itu. uang ya, kayak pohon-pohon kayak apa sih? Mata uang logam, koin logam gitu, Kak. Kan gambar angka kayak biasa gitu doang. Iya. Oke, sip, Evan. Jawabannya benar ya, 3/8. Nah, itu eh, caranya juga sama kayak yang dibilang Evan tadi. Itu cara paling mudah ya. Dia kayak kemungkinannya untuk setiap melahirkan itu kan, untuk setiap anak ya, itu perempuan dan juga laki-laki kemungkinannya. Ini anak pertamanya tuh bisa aja perempuan, bisa aja laki-laki. Kemudian dia punya anak lagi nih, punya anak lagi. Nah, anak yang keduanya itu juga bisa aja perempuan, bisa aja laki-laki. Perempuan bisa aja laki-laki. Ini untuk anak keduanya. Terus dia melahirkan lagi anak ketiganya juga bisa aja perempuan, bisa aja laki-laki. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Artinya di sini dia perempuan, perempuan, perempuan. Ini anaknya ada perempuan, perempuan, laki-laki. Dan seterusnya. Salah. Laki-laki. Seperti ini. Nah, yang ditanyain ini kan adalah tepat 2 anak laki-laki dan 1 perempuan ya, tanpa memperhatikan urutan ya. Terserah, pokoknya anaknya ada 2 laki-laki sama ada 1 perempuan. Terserah siapa duluan, anaknya yang pertama mau laki-laki, perempuan, kayak terserah. Di sini berarti kita cari yang L-nya ada 2 dan P-nya ada 1. Sini L-nya ada 2, P-nya ada 1. L-nya ada 2, P-nya ada 1. Ini juga. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan, di sini kan ada 8 kemungkinan. Terus yang kita mauin kemungkinannya cuma ada 3. Berarti 3 dari 8 kemungkinan. Jawabannya 3/8. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa ngerjain soal peluang, juga pasti teman-teman ingat ya, kalau misalkan ada tiga kemungkinan gitu, maksudnya ada 3 ruang sampel, bukan ruang sampel sih, ada 3 sampel. Ada 3 sampel, untuk setiap sampelnya itu ada 2 kemungkinan, itu pasti ruang sampelnya ada 8. Dan 8 itu terdiri dari hanya satu macam, terus satunya lagi juga satu macam yang kedua, kemudian yang 3 ini yang peluang 2A, 1B, terus yang 3 lagi itu untuk yang 1A, 2B kayak gitu. Itu pasti terjadi. Sama kayak logam. Logam itu pasti kan AA, AB, BA, BB kayak gitu. Nah, kalau 3 itu juga sama. Pasti tersusun atas BBBB itu ada 1. Kemudian yang LLL itu ada 1. Kemudian yang P-nya 2, L-nya ada 1 itu ada 3. Yang L-nya ada 2, P-nya ada 1 itu ada 3 kayak gitu. Jadi kalau udah terbiasa ngeliat soal ini pasti udah langsung 3/8 kayak gitu. Mempercepat. Jadi itulah pentingnya latihan soal. Oke, lanjut ya. Lanjut.
nomor 11. Jika satu min X dan satu min Y adalah Z, per Z, maka Z sama dengan. Oke. Jadi di sini ada 1 per Z itu adalah 1 per X min 1 per Y. Nah, kita disuruh untuk mencari si Z-nya. Berarti tinggal kita kerjain aja seperti biasa. Samakan penyebutnya. Ini jadi Y, ini jadi X. Kalau ada yang bingung bisa langsung ngomong ya. Ini aku samain aja, terus ini supaya ini jadi 1 per X, jadi ini aku kasih Y kayak gitu. Artinya kalau misalkan Z-nya dibalik, jadi dikali sama, maksudnya Z-nya dibalik gitu ya. Berarti ini kan juga ikut dibalik, jadi kayak Y per Y min X. Jadi dikali sama 1 per Z. Oke, kayak dibalik aja sih pokoknya. Dan di sini XY, X min Y kayak gini. Adalah ini D. Mudah ya. Atau kalau misalkan disuruh mencari bentuk lain dari Z, nanti tinggal kayak ini dikalikan sama sekawannya ya. Jadi ditambah ini dikali Y tambah X kayak gitu. Nah, tinggal diselesaikan aja. Itu bentuk lain dari Z. Tapi di sini kita nggak diminta. Cuman diminta ini aja. Oke, di sini ada soal perbandingan sisi miring dan salah satu sisi dari segitiga itu adalah 5:3. Kemudian kelilingnya itu adalah 36. Berarti berapa nih ininya gitu kan? Berapa yang diminta di sini? Oke, berarti kita coba gambar dulu. Seret, seret, seret. Oke. Jadi di sini perbandingan dari sisi miring di sini perbandingannya adalah 5. Karena perbandingan kita itu jangan tulis 5 gitu dong ya. 5X, 5A kayak gitu. Kemudian salah satu sisi yang kecil itu 3X. Nah, kalau di Pitagoras, kita Pitagoraskan, misalkan ini 5, ini 3, berarti ini kan 4 ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, bisa pakai ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kan kayak gitu. Berarti kalau si Z-nya ini 5. Berarti kalau dicari si X kuadratnya, cari X-nya, berarti akar dari Y kuadrat, Z kuadrat dikurangi sama Y kuadrat. Artinya X-nya itu adalah akar dari 25 dikurangi sama 9. Akar 16. Sama dengan 4. Kayak gini kalau mau dijabarin. Tapi seharusnya teman-teman udah dihafal di luar kepala ya. 5, 3, 4. Itu adalah Pitagoras. Triple Pitagoras. Jadi perbandingannya adalah 3, 4, dan juga 5. Sorry. Sorry, di sini gempa.
Kalau teman-teman izin masuk ya ini ternyata dari kaliannya ada yang mati listrik gara-gara gempa. Mungkin untuk update-nya stay dulu di sini ya teman-teman. Oke, halo. Oke, bisa dilanjut lagi. Sorry, BTW tadi tadi itu ini kan di Tuban itu Jawa Timur ya. Tuban itu gempa gitu. Nah, itu sampai ke Surabaya kan kerasanya. Ini udah 3 kali nih ngerasainnya gempanya. Jadi sampai sampai listriknya dimatiin, jadi wifi ku mati. Oke. Sekarang udah aman, jadi kita bisa lanjut lagi.
sorry banget ada gangguan alam gitu. Kan penku hilang di mana tadi penku? Bener aku nyari pen tabku dulu. Oke, oke kita bisa lanjut. Jadi, nah, kalau bentar ini teman-teman masih ada di sini apa enggak ya? Kalau masih ada di sini mungkin bisa reaction ketik 1 di chat dulu deh. Baru aku mulai. Taunya aku mulai tapi teman-teman hilang. Gitu. Oke, reaction boleh atau chat juga boleh. 1. Oke, masih pada ada orang. BTW, apakah kalian merasakan gempa juga atau enggak? Iya Kak, sampai Jateng. Oh iya. Oh iya, sampai Jateng. Karena di Surabaya tuh kerasa banget, kan dekat ya sama Tuban. Nggak deket sih, padahal Tuban tuh kan perbatasan sama Jawa Tengah, tapi kerasa banget. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Jadi di sini perbandingannya itu ada 3x, 4x, sama 5x ya untuk isinya. Kemudian di kelilingnya itu, nah keliling segitiga itu kan berarti kita tambah semua ya. Berarti kelilingnya itu 3x ditambah 4x ditambah 5x, itu adalah 36. Di sini ada 12 tambah 5. Berapa ini? Itu sih tambah 5, 12 ya. 12x itu adalah 36. Nah, kita bisa dapat kalau x-nya itu 3 cm. Kayak gitu. Berarti artinya sisi-sisi di sini itu sebenarnya di sini adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 cm. Terus yang ini berarti 9 cm. Terus yang ini berarti 12 cm. Kayak gitu. Jadi panjang sisi miringnya adalah 15, benar ya. Kemudian panjang sisi terpendeknya adalah 9, benar. Panjang sisi ketiga siku-siku lainnya 12, benar. Kemudian luasnya nih kita cek dulu. Kita nggak bisa langsung bilang dia benar semua atau 1, 2, 3. Oke, sampai ada notif dari temanku. Jadi luasnya itu kan luas dari segitiga. Itu kan alas dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, alasnya 9 ya tadi. Terus tingginya 12 dibagi sama 2. Jadinya ini 6, berarti 54 cm kuadrat. Di sini juga benar ternyata. Jadi jawabannya adalah semua benar. Oke, aman. Apakah ada yang dibingungkan atau aman? Ini harusnya emang gampang soalnya ya. Kalau teman-teman soal ini kesulitan, berarti harus belajar lebih lagi. Sangat-sangat lebih ya untuk UTBK. Karena itu ketinggalan banget berarti. Oke, kan benar sekarang masih jam 4, tapi kita udah nomor 13. Kita bisa selesai 1 jam lebih cepat. Enggak sampai sih, setengah jam doang sih. Bisa lanjut. Nomor 13. Sebuah tabung air memiliki jari-jari 50. Ini bentuknya tabung. Jari-jarinya adalah 50 cm dan tingginya 1 meter. Sedangkan ada kubus juga. Kubusnya itu panjang sisinya 50. Nah, di sini tuh yang dipakai, variabel-variabel yang dipakai ada volume sama luas alas gitu ya. Jadi kita cari untuk si volume sama luas alas untuk setiap tabung dan juga kubusnya. Volume dulu deh, volume tabung. Volume tabung, eh BTW untuk volume volume itu pasti
rumusnya kalau misalkan teman malas malas ngafalin, susah menghafalkan, bisa pakai logika bahwa volume itu rumusnya adalah luas alas dikalikan sama tingginya, apapun itu bentuknya. Jadi kalau misalkan bentuknya prisma segitiga itu kan berarti bawahnya segitiga, kemudian atasnya kayak gini. Nah, atasnya ini juga segitiga kan kayak gitu. Nah, kayak gini kan kurang lebih kalau prisma. Nah, berarti di sini kita bisa cari aja si luas segitiganya alasnya ini berapa, nanti dikalikan sama tingginya, gitu doang. Nah, terus kalau misalkan tabung, tabung kan bawahnya lingkaran, terus dia ada tinggi gini, atasnya juga lingkaran. Artinya di sini dia cari aja luas lingkarannya berapa dikalikan sama si tingginya. Kalau misalkan prisma, prisma segi 4 kayak yang piramid ya. Piramid itu kan dia alasnya segi 4. Berarti kita cari aja alasnya P kali L gitu. P kali L. Terus tingginya, tingginya berapa? Jadi untuk semua bentuk dari bentuk-bentuk bangun ruang itu pasti rumusnya adalah luas alasnya dikalikan sama tinggi. Nah, kayak yang tadi kalau tabung kan alasnya lingkaran ya tabung, berarti luas alasnya pi R kuadrat dikalikan sama tingginya karena dia tabung. Udah, terus berarti di sini kita pakai pi-nya karena dia 50 ya di sini kita pakai 3,14 ya. Dikalikan sama 50 kuadrat. Terus dikalikan lagi sama si T-nya adalah 1. Jawabannya berapa? Kalkulator. 50 kali 3,14. 78, 50 meter kubik, sentimeter kubik ya. Kemudian untuk luas alasnya berarti pi R kuadrat aja dong. Berarti 3 kali 14 dikalikan sama 50 kuadrat. Jawabannya juga 38, 50 cm kubik. Lanjut yang warna ungu yang kubus. Cari dulu volume kubus. Volume kubus itu berarti kubus itu bentuk alasnya apa? Kubus kan bentuk alasnya persegi ya. Berarti kita bisa pakai persegi juga. Nah, cuman karena kubus itu sisinya semuanya sama, berarti langsung aja kita pakai tingginya itu sama kayak si alasnya kan. Tingginya rusuknya itu sama dengan eh, alas-alas rusuk-rusuk di alasnya. Jadi kita bisa pakai S pangkat 3. 50 pangkat 3. Berarti berapa? 1, 2, 5, 0, 0, 0. Banyak banget. Salah nggak sih? 25 kali 5. 25 kali 5 berapa? 125. Benar kah? 50 kali 50. Iya benar, 125 cm kubik. Gede banget ya? Oh, salah. Oh, itu Ini yang aku volume tabungnya belum diubah, volume Kak. tabung. Iya, belum diubah, lupa. 100. Thank you, Efran. Aku hafal suaramu. Berarti di sini tambah nolnya 2 ya. Si centimeter kubik. Nah, ini masih meter nih. Bener, Efran. Makanya kok salah, nggak mungkin kayak gitu. Oke, aman ya. Lanjut, berarti sih luas alas kubus. Luas alas kubusnya berarti sisi kali sisi. 50 kali 50, 2500 cm. Ini cm persegi. Nah, berarti kita tinggal jawabin aja karena kita udah punya datanya semuanya ya. Volume tabung lebih besar dari volume kubus. Benar atau salah? Benar. Nah, terus habis itu luas alas tabung sama dengan luas alas kubus. Salah. Kemudian luas alas tabung sama dengan volume tabung. Luas alas tabung sama dengan volume tabung. Salah. Ya salah ya. Salah.
Cek. 0,785. Ini jawabannya berapa ini? 0, centimeter. 50 cm, 50 cm, 0,5. Ini bener ya. Luas alas tabung sama dengan volume tabung. Loh, tapi kalau ini pakai meter kok hasilnya sama ya? Perbandingan volume tabung dan kubus adalah 2:2. Salah ya? Salah. Nah, ini kayaknya ada yang nggak benar sama soalnya karena ini kalau misalkan dihitung pakai meter, dihitungnya pakai satuan meter, si volume tabung itu luas alas tabung itu sama dengan volume tabung. Tapi kalau dihitung pakai sentimeter, dia jadi beda. Gitu. Jadi jawabannya 1 benar. Nah, 3 ini agak bingung ya. Jadi kalau misalkan aku pakai meter deh, yang ini volume tabung pakai meter, ya kan jadi 3,14 dikali 0,5 kuadrat ya. Dikalikan sama 1. Hasilnya 0,785. Nah, untuk yang luas alasnya, kalau pakai meter, 3,14 dikali 0,5 kuadrat. 0,785 juga meter kuadrat. Kayak gini. Jadi ini agak rancu. Nah, jadi nomor 1 benar, nomor 3 ini aku tulis. Kalau pakai meter sama sentimeter beda. Oke. Atau mungkin apa yang salah? Tapi kayaknya enggak sih. Aman ya? Ada yang bingung nggak? Oke, lanjut. Nomor 14. Dua soal terakhir. Mana pengertiannya benar adalah hubungan P dan Q. Nah, oke, yang P-nya akar 3, akar 12, akar ini jadinya akar 3, akar 12. Nah, akar 1/4-4-nya adalah 12. Di sini akar 3. Nah, akar 12 dikalikan 12 kan 1/4-4 ya. Ini 12, ini kan sama aja kayak akar 12 kuadrat. Akar 12 kuadrat kayak gitu. Jawabannya ya 12 kan gitu. Jadi di sini kita bisa dapat nilainya adalah akar 36. Jadinya 6. Terus untuk yang Q-nya akar 15, akar 225. Akar 225 itu akar pangkat 15 ya. Ini juga 15. Jadi di sini tinggal 2 kali 15. Berarti di sini akar 30. Nah, nggak bisa. Kalau gitu kita bandingin yang akarnya aja. Di sini adalah akar 36, ini akar 30. Pasti jawab ini. P lebih dari Q.
Kalau bingung akar-akarannya ya pakai aja misalkan akar 4 sama akar 1. Akar 4 kan 2, akar 1 1. Berarti akar itu kalau nilainya di dalamnya semakin gede, hasilnya juga semakin gede. Gampang, gampang banget. Lanjut nomor 15. Ibu membeli 2 kue coklat dan 3 kue susu seharga 31.000. Kemudian membeli 5 kue coklat itu seharga 39. Kita pakai extend ya seperti biasa. 2x ditambah 3y sama dengan 31. 31.000. Aku ilangin ribunya. Nah, ini tinggal dieliminasi biasa aja. Aku kali 5 untuk menghilangkan si x-nya. Jadinya 10x tambah 15y. 15 berapa tuh? 155. Ini 10x ditambah 4y itu sama dengan 39 kali 2. 78. 77 sama dengan loh, kok nggak enak? Dan apakah aku salah? 11 ya, Kak. Oh, 11 sih. Astaga. Thank you, Efran. Iya, Ya, Kak. 27. Berarti tinggal dimasukin 2x tambah 3y sama dengan 31. Sepuluh ya, berarti x-nya adalah 5. Nah, kita berarti dapat di sini nilainya di sini 5. Enggak. Untuk yang x-nya kan 5, yang y-nya 7. Nah, si kue coklat ini kan x tadi ya, berarti 10x nilainya adalah 50. 50.000. 50.000 gitu. Nah, berarti yang 7 ini dikali ini 49.000. Besaran yang P. Udah gampang ya. Nah, kita selesai 1,5 jam lebih cepat. 40 menit lebih cepat. Oke, untuk dari teman-teman sendiri ada yang ditanyain atau aman? Kalau teman-teman merasa tryout kali ini sangat mudah, kemudahan mungkin reaction atau ketik 1. Gak ada yang merasa mudah. Oke, aman Kak. Oke. Jadi kalian SNBT kapan? Coba aku cek. Jadwal SNBT 2024. Udah buka sih, Kak, hari ini. Oh ya. Oh ya, udah buka 21 Maret. UTBK-nya tanggal 30 April. Sebulan lagi ya. Oke. Kalau gitu berarti karena tinggal sebulan lagi, belajarnya difokusin aja ya, jangan semua dipelajarin. Difokusin aja. Misalkan di PK apa yang kesulitan, misalkan kan kemarin ada materi biasa peluang, persamaan kuadrat gitu ya, terus geometri kayak gitu. Sama inverse. Kesusahannya di mana? Misalkan kesusahan di peluang. Ya udah dipelajarin di peluang itu supaya nanti teman-teman bisa dapat skor yang maksimal gitu.
sama ini sih targetin aja. Jadi kayak pinter-pinter nargetin ini tips and trick sih sebenarnya. Nah, kayak ini aku tulis aja. Jadi misalkan kan ada ini ya PK, PM, BBM, terus apa PU, Inggris, dan seterusnya ada 7 ya. Nah, ini tuh kalian pilah-pilah dari 7 subtes ini, itu mana yang kalian rasa itu aman banget untuk kalian. Jadi kayak, oh ini aku harus bisa dapat skor bagus di sini. Misalkan PK ya, misalkan kalian merasa bisa PK. Ya, itu kalau untuk yang kalian merasa aman, itu targetkan 2/3 dari soal. Misalkan soalnya ada 15, berarti oh aku harus benar 10 soal. Untuk PM-nya aku harus benar 10 soal kayak gitu. Untuk PBM, aduh aku tuh kayak suka bingung gitu. Untuk PBM ya udah 8 soal aja kayak gitu. Untuk PU gampang sih. PU 12 soal deh gitu. Inggris misalkan 11 soal gitu. Jadi targetkan untuk masing-masingnya itu eh, berapa harus benernya. Dan kalau untuk subtes yang kalian mudah banget, kalian ngerti banget, itu harus lebih dari 2/3. Kalau soalnya nggak bisa banget, itu 1/3 ya minimal. Kayak misalkan, oh aku nggak bisa PK Kak, gitu. 1/3, 1/3 aja, 1/3 berarti 5. Ya paling bener 5 aja, udah cukup. Tapi sebisa mungkin karena masih ada waktu ya dimanfaatin dulu waktunya itu supaya bisa lebih maksimal. Toh juga TPS aja kan, TPS aja juga materinya nggak yang sesusah itu. Kayak gitu. Kalau aku dulu kan paling aku nggak bisa tuh fisika ya. Fisika waktu itu tuh aku cuma nargetin kayak 7 soal doang. 7 soal. 7 soal dari 15. Ya kurang dari setengah. Tapi aku kayak cuman ngerjain cuman bisa 3 gitu. Kalau tryout. Karena emang nggak bisa itu. Nah, karena aku harus nutupin ketidakbisaanku di fisika, aku bebankan itu di subtes lain yang aku bisa. Yang aku bisa kayak matematika sama kimia gitu. Nah, matematika sama kimia itu aku targetkan si matematikanya tuh kayak 13 dari 15. Kimianya juga 13 dari 15. Jadi kayak, oh aku ya itulah pentingnya memahami diri sendiri ya. Jadi kalian harus ngerti kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Supaya kelebihan itu bisa kalian asah dan kekurangan itu bisa kalian jadiin strategi, pikirkan strateginya supaya bisa nutupin sih kekurangannya itu kayak gitu. Jadi itu supaya ya walaupun ada teman-teman yang nggak bisa subtes tertentu, itu tetap bisa bagus skornya kayak gitu. Itu sih yang aku lakuin dulu. Nah kalau yang subtes yang middle ya yang biasa aja ya 2/3 lah. Jadi aku tuh rata-rata ini targetnya ya, ini targetku dulu. Targetku tuh dulu untuk TPS kan aku masih ada TKA. TPS sama Inggris itu aku kayak semuanya 2/3. Tapi untuk yang PK sama PM itu kayak 12 dari 15 kayak gitu. Pokoknya lebih banyak dari 2/3 kayak gitu. Kalau yang TKA-nya itu tergantung. Kalau kimia aku ya kayak 13 dari 15 gitu. Matematika juga segitu. Terus kalau biologi kan aku middle lah ya. Jadi kayak 10 dari 15. Terus yang aku nggak bisa fisika ya, fisika kecil aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Dan itu tuh diusahakan untuk bisa dicapai di setiap tryout kayak gitu. Jadi tryout itu jangan main-main. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa tryout di caraku itu mudah, ya kalian cari tryout lain gitu di luar, tryout yang gratis di luar gitu dari platform-platform lain. Jadi kayak kalian tuh bisa punya banyak punya banyak ini ya latihan soal, bisa terbiasa sama berbagai tipe soal kayak gitu. Itu aja sih yang aku sampaikan. Oke, untuk materi kali ini tuh cuman itu aja pembahasan tryout yang tadi dan mudah ya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungin atau masih mau nanya soal, kayak soal lain, soal apapun, kalian nemuin soal di buku, terus bingung mau nanya, nanya ke aku juga boleh banget. Nanti minta aja nomornya ke Kalma, kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini
sore hari ini udah selesai ya, udah bisa diakhiri. Mungkin pesanku lebih menata strategi lah ya untuk UTBK yang tinggal sebulan lagi itu. Sama pinter-pinter manajemen mentalnya ya, karena UTBK itu perang mental guys. Seperti itu. Oke, karena udah selesai, bisa aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join.